21 negara Uni Eropa tertarik investasi di IKN dan 185 calon investor asal Malaysia juga akan ikut masuk ke IKN. Tak ingin ketinggalan, Singapura, Australia, Uni Emirat Arab, Belgia, Rumania, dan masih banyak negara lain yang tertarik ikut ambil bagian menjadi investor proyek IKN. Assalamualaikum semuanya. Update lagi kabar proyek IKN Nusantara. Kali ini Presiden Jokowi sampai kaget lahan inti IKN yang ditawarkan habis diserbu para investor. Kabar baiknya, bagi investor yang belum kebagian akan disediakan lahan lagi. Dan inilah informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan IKN hanya dapat mencangkup sekitar 20% dari total kebutuhan investasi IKN sekitar 500 triliun. Selebihnya 80% akan dipenuhi melalui skema public-private partnership, pendanaan kreatif, investasi swasta, dan instrumen lainnya. Maka pemerintah Indonesia membuka peluang emas bagi investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Kabar terbaru dari Otorita IKN menyampaikan ada 21 negara Uni Eropa tertarik menanamkan investasi di proyek IKN. Dikonfirmasi kepada Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pratnomo menjelaskan ketertarikan negara-negara Uni Eropa pada pembangunan IKN akan ditindaklanjuti dengan serius. Pembicaraan awal masih akan dilanjutkan dalam teknis yang lebih detail. Pertemuan tersebut menjadi satu upaya pemerintah dalam menarik investor untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Otorita IKN menyatakan bahwa pemerintah sangat terbuka kepada siapa saja yang ingin berinvestasi di IKN. Adapun perwakilan 21 negara-negara Uni Eropa, 6 negara diantaranya adalah duta-duta besar dari Italia, Belgia, Rumania, Swedia, Hungaria, dan Polandia. Yang masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan semua. Sementara itu dari Otorita Ibu Kota Nusantara, hadir Kepala OIKN Bambang Susantono, Wakil Kepala OIKN Doni Rahaju, dan Sekretaris OIKN Jaka Santos. Kabar baik tentang investasi di IKN ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di depan forum 100 CEO yang dihelat grup media Kompas. Presiden Jokowi mengungkapkan investor yang berminat menanamkan modal di kota baru itu bahkan berlipat kali dari ukuran bisnis yang tersedia. Bahkan Presiden kaget sejak pasar pertama oversubscribed sampai 25 kali. Otoritas IKN juga kaget disebabkan kawasan inti langsung habis diserbu para investor. Presiden Jokowi pun menyampaikan tambahan kabar baik untuk para investor, yakni yang oversubscribed itu di zona kawasan inti pusat pemerintahan 1A. Kawasan ini semacam kawasan kebun sirih kalau di Jakarta. Untuk zona 1B yang ibaratnya sebagai kawasan budi kemuliaan belum ditawarkan. Dalam waktu dekat ini, zona KIPP 1B akan dibuka proses penawarannya, dan berikutnya adalah 1C dan seterusnya.
Situasi oversubscribed juga bisa terjadi di KIPP 1B yang pasti juga akan diserbu para investor yang tidak kebagian 1A. Sedangkan di sisi lain, saat menyampaikan paparan peluang investasi di Kuala Lumpur pada Kamis 1 Desember 2022 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pun disambut antusias oleh pengusaha Malaysia. Setidaknya ada 185 calon investor yang hadir, mulai dari pengusaha properti, perhotelan, industri, perdagangan, startup, kesehatan, transportasi, hingga ke sektor energi. Bahkan Menteri Basuki akan menyiapkan karpet merah bagi investor yang berminat ke kota Nusantara. Kepada para investor, Basuki Hadimulyono juga menyatakan niatnya untuk mengajak mereka berkunjung ke IKN pada kuartal 2 atau 3 di tahun 2023. Karena saat ini masih dipersiapkan lahannya. Sejauh ini, selain dari Malaysia, investor yang menyatakan niatnya untuk ikut pengembangan IKN datang dari Australia, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa. Ini membuktikan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan hal yang mustahil. Sebelumnya banyak pihak yang meragukan pemindahan ini bisa direalisasi atau tidak. Akan tetapi setelah dijalani, buktinya ratusan investor dari dalam maupun luar negeri berbondong-bondong berebut membangun IKN. Lahan-lahan yang disediakan pun saat ditawarkan langsung habis. Di video selanjutnya, saya akan membahas mengenai oknum yang bermain di IKN. Karena tidak mungkin proyek sebesar IKN tidak ada oknum yang nakal. Nanti kita akan bahas supaya oknum yang bisa merugikan proyek IKN bisa segera tertangkap. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.